Pervis Estupiñán jalani pemeriksaan medis di Milanello setelah absen dari laga Ekuador versus Meksiko. Menurut laporan dari media Sky Sport, bek kiri AC Milan Pervis Estupiñán akan menjalani pemeriksaan medis hari ini di pusat latihan Milanello untuk mengetahui lebih lanjut kondisi cederanya. Ia sebelumnya mengeluh rasa tidak nyaman di bagian pergelangan kaki usai sesi latihan bersama timnas Ekuador. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bagi AC Milan yang tengah bersiap menghadapi Fiorentina setelah jeda internasional. Kehilangan Estupiñán untuk waktu lama bisa menjadi pukulan, terutama karena kontribusinya yang stabil di sektor kiri pertahanan. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari klub terkait tingkat keparahan cedera sang pemain. Namun hasil pemeriksaan medis hari ini akan menentukan apakah Estupiñán perlu menjalani perawatan lanjutan atau bisa segera kembali berlatih. Adrien Rabiot kembali ke Milanello dan dipastikan dalam kondisi fit. Kabar baik datang untuk AC Milan. Gelandang Adrien Rabiot telah kembali ke pusat latihan Milanello dan dipastikan dalam kondisi fit tanpa mengalami masalah kesehatan atau cedera. Menurut laporan dari Sky Sport, pemain asal Prancis itu kembali dari tugas internasional tanpa keluhan fisik. Pemeriksaan medis awal menunjukkan bahwa Rabiot dalam kondisi baik dan siap bergabung kembali dalam persiapan tim jelang lanjutan kompetisi Serie A. Kehadiran Rabiot tentu menjadi dorongan positif bagi pelatih Massimiliano Allegri yang tengah mempersiapkan tim menghadapi Fiorentina usai jeda internasional. Pengalaman dan stabilitas Rabiot di lini tengah sangat dibutuhkan untuk menjaga performa tim tetap konsisten. Pulisic cedera, Leo diragukan. Allegri siapkan Gimenez dan Nkunku. AC Milan tengah menghadapi situasi sulit jelang laga penting melawan Fiorentina. Setelah Christian Pulisic mengalami cedera, kondisi Rafael Leo juga belum sepenuhnya fit dan masih diragukan untuk tampil sebagai starter. Menurut laporan dari Sky Sports, jika Leo tidak berada dalam kondisi 100% siap, pelatih Massimiliano Allegri telah menyiapkan alternatif. Dua penyerang, Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku akan dipasang sejak menit pertama dengan catatan keduanya dinyatakan fit sepenuhnya. Keduanya sudah menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan dan bisa menjadi solusi utama di lini depan Rossoneri. Allegri ingin memastikan lini serang tetap tajam meski kehilangan dua pemain kunci sekaligus. Pertandingan melawan Fiorentina menjadi krusial bagi Milan yang tengah bersaing di papan atas Serie A. Dengan absennya Pulisic dan kemungkinan Leo tidak tampil sejak awal, Milan butuh kontribusi maksimal dari para pelapis. Kabar baik bagi Milan, cedera Saelemaekers tidak parah, mungkin bisa tampil melawan Fiorentina. AC Milan akhirnya mendapat kabar positif dari jeda internasional. Cedera yang dialami Alexis Saelemaekers ternyata tidak separah dugaan awal. Ia sempat dikhawatirkan absen lama, tapi kini peluangnya untuk tampil melawan Fiorentina terbuka. Menurut jurnalis Pietro Mazzara dari Milan News, rasa sakit di otot flexor Saelemaekers sudah jauh berkurang. Ia akan menjalani tes selanjutan pada Kamis sore untuk memastikan kondisinya. Kalau hasil tes berjalan baik, pemain asal Belgia itu kemungkinan bisa masuk skuad meski hanya duduk di bangku cadangan. Milan tidak ingin mengambil resiko dengan maksanya jadi starter. Ini tentu jadi kabar menggembirakan bagi pelatih Massimiliano Allegri. Apalagi di saat Christian Pulisic juga diragukan tampil, kehadiran Saelemaekers meski hanya sebagai cadangan bisa sangat membantu menjaga kekuatan di lini sayap. Christopher Nkunku siap gantikan Pulisic saat melawan Fiorentina. Cedera yang dialami Christian Pulisic jadi kabar buruk bagi AC Milan, tapi jadi peluang emas bagi Christopher Nkunku. Pemain asal Prancis itu kini berpeluang besar tampil sebagai starter akhir pekan ini saat Milan menghadapi Fiorentina. Menurut media La Gazzetta dello Sport, Nkunku punya tren positif. Saat dimainkan sejak awal, ia sering mencetak gol. Dalam dua laga terakhir saat jadi starter, ia selalu mencatatkan namanya di papan skor. Dengan Pulisic yang diragukan tampil dan Santiago Gimenez yang baru pulang dari tugas internasional, serta kondisi Leo yang masih belum fit 100%, membuat peluang Nkunku semakin terbuka. Pelatih Massimiliano Allegri kemungkinan besar akan memberinya kesempatan tampil sejak menit pertama.
Christopher Nkunku kini berada di posisi yang ideal untuk membuktikan kualitasnya. Ini jadi momen penting baginya untuk merebut tempat di tim utama Milan. Cedera Pulisic bisa saja menjadi titik balik bagi Nkunku untuk tampil konsisten dan jadi andalan Milan di sisa musim ini. AC Milan geram, cedera Pulisic disebut akibat salah penanganan timnas Amerika Serikat. AC Milan dibuat kecewa berat setelah Christian Pulisic mengalami cedera saat membela timnas Amerika Serikat. Klub menilai cedera itu bisa dicegah jika timnas lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pulisic yang sedang tampil luar biasa dan baru saja terpilih sebagai pemain terbaik Serie A bulan September sebenarnya sudah diragukan tampil saat Amerika Serikat menghadapi Australia dalam laga uji coba. Namun secara mengejutkan, pelatih timnas Amerika Serikat tetap memainkan Pulisic sebagai starter. Baru bermain 30 menit, ia ditarik keluar karena cedera hamstring. Situasi ini membuat Milan sangat marah. Menurut laporan dari media La Gazzetta dello Sport, Milan menilai Pulisic dimainkan dalam kondisi belum fit 100%. Mereka mempertanyakan alasan memaksakan sang pemain turun di laga persahabatan yang tidak terlalu penting. Diperkirakan Christian Pulisic bisa absen hingga 1 bulan, sebuah kehilangan besar di tengah jadwal yang akan dihadapi oleh Milan. Sebagai salah satu pemain paling berpengaruh musim ini, absennya Christian Pulisic tentu jelas sangat terasa bagi Milan. Davide Bertisaghi diproyeksikan jadi pilar masa depan AC Milan. Optimisme besar tumbuh di Milanello terhadap salah satu talenta muda mereka, Davide Bertisaghi. Menurut jurnalis senior Carlo Pellegatti, sosok bek muda tersebut diyakini akan menjadi bagian penting dari masa depan AC Milan. Pihak internal klub disebut terus menaruh kepercayaan tinggi terhadap Bertisaghi, bukan hanya karena kemampuannya di atas lapangan, tetapi juga karena kualitas kepribadiannya. Di Milanello, Bertisaghi dinilai memiliki kecerdasan, kepribadian yang kuat, gerakan kaki yang lincah, serta kualitas teknis dan moral yang luar biasa. Bertisaghi sendiri telah menunjukkan perkembangan yang konsisten dan sempat mencuri perhatian saat diberi kesempatan tampil bersama tim utama. Dengan pendekatan Milan yang kini semakin menaruh fokus pada pengembangan pemain muda, bukan tidak mungkin Bertisaghi akan segera mendapatkan peran yang lebih besar dalam skuad utama Milan. Ardan Jazari bersiap comeback saat Milan hadapi AS Roma. Ardan Jazari, pemain baru AC Milan asal Swiss, belum sempat menunjukkan kemampuannya karena mengalami cedera. Padahal musim panas lalu, Milan berjuang keras untuk memboyongnya ke San Siro. Sayangnya tak lama setelah bergabung, ia mengalami cedera serius akibat tabrakan saat latihan dengan Santiago Gimenez. Tulang fibulanya patah dan ia harus menepi cukup lama. Sejak itu, ia bolak-balik antara Swiss dan Milan untuk menjalani pemulihan. Kabar baiknya, proses penyembuhan berjalan lancar. Menurut laporan dari Tuttosport, Jazari berharap bisa tampil saat Milan menjamu AS Roma di San Siro pada 2 November mendatang. Kalau belum bisa main saat itu, target berikutnya adalah laga melawan Parma atau bahkan Derby della Madonnina setelah jeda internasional. Namun, Milan tidak akan memaksakan kondisi Jazari. Ia hanya akan bermain jika benar-benar pulih. Menurut kabar dari Milan Post di media sosial X, suasana hati Jazari makin positif. Bahkan ada info dari dalam klub bahwa dia sangat bersemangat mempersingkat masa pemulihannya. Kalau semua berjalan sesuai rencana, laga lawan AS Roma bisa jadi momen comeback-nya. Tapi yang pasti, dia belum bisa tampil saat Milan menghadapi Fiorentina. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.